Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Adinda Putri Fatikasari, Siti Naziroh, Haurah Fasyukri, dan juga istri Dwi Kusuma Wardani. Kami akan melaporkan hasil observasi kami mengenai perkembangan kognitif dengan tema Earth Science. Pertama, kita akan memasuki apa itu pengertian dari kognitif sendiri, dan untuk materi pengertian kognitif akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Siti Naziroh. Kognitif merupakan suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau intelijensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama sekali ditunjukkan kepada ide-ide belajar. Menurut Erna Wulansyahdi dan Mubair Agustin, perkembangan kognitif menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja. Dalam kehidupannya, mungkin saja anak dihadapkan pada persoalan-persoalan yang menuntut adanya pemecahan. Kemudian, menyelesaikan suatu persoalan itu merupakan langkah yang lebih kompleks pada diri anak. Nah, sebelum anak mampu menyelesaikan persoalan, anak perlu memiliki kemampuan untuk mencari bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Menurut Yusdarta dan Nurlan mengatakan bahwa perkembangan kognitif ialah suatu proses menerus, namun hasilnya tidak merupakan sambungan atau kelanjutan dari hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya. Hasil-hasil tersebut berbeda secara kualitatif antara satu dengan anak yang lainnya. Nah, anak akan melewati beberapa tahapan-tahapan perkembangan kognitif atau periode perkembangan. Pada setiap periode perkembangan, anak berusaha mencari keseimbangan antara struktur kognitifnya dengan pengalaman-pengalaman yang baru bagi anak. Selanjutnya, untuk slide berikutnya adalah mengenai pengertian dari Earth Science. Lalu, untuk pengertian Earth Science sendiri akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Adinda Putri Fatikasari. Pengertian Earth Science menurut PP nomor 58 tahun 2009, kegiatan sains yang diajarkan pada anak usia dini adalah mengklasifikasikan berdasarkan fungsi, menunjukkan aktivitas bersifat eksploratif, dan menyelidiki, menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan, mengenal sebab akibat tentang lingkungan, menunjukkan inisiatif dalam memilih tema, dan memecahkan permasalahan sederhana. Metode yang digunakan guru dalam mengenalkan sains bervariasi. Guru menggunakan metode pembelajaran field trip, investigasi, metode pembuatan proyek, metode eksperimen, dan eksplorasi. Selamat Suyanto. Sains dapat melatih anak untuk menggunakan kemampuan panca indera, melatih menghubungkan sebab akibat, mengajarkan anak untuk mengukur alat ukur, melatih anak untuk menemukan dan memahami peristiwa serta memahami konsep-konsep benda. Keterampilan ini berkaitan dengan semua aktivitas anak dalam menunjukkan pemahaman mereka tentang material bumi, objek sains di langit, dan perubahan langit dan bumi. Dan untuk selanjutnya, penjelasan mengenai wawancara akan dijelaskan oleh saya sendiri, Haurah Fasyukri. Jadi, kami melakukan wawancara dikarenakan TK yang kami kunjungi, yaitu TK Abah Karangkajen, tidak sesuai dengan tema yang diberikan kepada kami, yaitu tema Art Science. Jadi, maka dari itu kami melakukan wawancara ke salah satu guru yang menjadi wali kelas dari kelas yang kami amati. Narasumber kami bernama Buning, dan berikut ada beberapa pertanyaan mengenai apa saja yang kami tanyakan kepada Buning. Pertanyaan pertama yang kami ajukan adalah bagaimana implementasi pembelajaran, pengetahuan atau tema mengenai Earth Science di TK Abah Karangkajen. Lalu pertanyaan berikutnya atau pertanyaan kedua, kami mengajukan pertanyaan tentang media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran untuk membantu mendukung pembelajaran tema atau pengetahuan mengenai Earth Science di TK Abah Karangkajen. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, kami menanyakan kegiatan seperti apa yang dilakukan untuk mendukung proses pembelajaran mengenai tema atau pengetahuan tentang Earth Science. Selanjutnya, apa saja sih kendala yang dihadapi saat memberikan materi tentang Earth Science?
Dan yang terakhir kami menanyakan apa upaya yang dilakukan guru di TK Aba Karangkajen dalam menghadapi kendala-kendala tersebut. Pada wawancara tersebut, Buning selaku guru yang kami wawancarai mengatakan bahwasanya di TK Aba Karangkajen sendiri memiliki tema alam semesta, yang dimana pada tema ini anak akan mempelajari tentang bagaimana turunnya hujan, bagaimana terjadinya gerhana bulan, bagaimana terjadinya gerhana matahari, dan juga lain sebagainya. Pada proses pembelajarannya sendiri pun, anak dibantu dengan media-media seperti guru memberikan sebuah video ataupun foto bercerita mengenai bagaimana terjadinya hujan ataupun terjadinya gerhana bulan, dan juga memberikan sebuah PowerPoint yang dimana di situ anak akan lebih mudah dalam memahami materi tersebut. Selanjutnya, setelah anak memperoleh materi di kelas, anak akan dibawa ke sentra bahan alam untuk memperoleh sebuah ilustrasi. Seperti yang dijelaskan Buning pada wawancara tersebut, ia mengambil contoh dari bagaimana proses turunnya hujan. Lalu, di sentra bahan alam, masing-masing anak akan diberikan balon ataupun kantong plastik sebagai perumpamaan dari sebuah awan yang menampung air dari proses hasil penguapan di permukaan bumi. Pada saat kegiatan ilustrasi berlangsung pun, guru juga menjelaskan kembali materi yang telah dijelaskan sebelumnya guna membantu anak lebih memahami dari materi tersebut. Lalu, dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit, dan akhirnya membentuk butiran air yang turun ke bumi. Itulah contohnya guru menjelaskan bagaimana proses terjadinya turunnya hujan. Buning juga menjelaskan bahwasanya kegiatan yang dilakukan di sentra bahan alam merupakan salah satu dari kegiatan mengenai tema alam semesta. Karena di TK Aba Karangkajen ini juga biasanya melakukan kegiatan outbound untuk lebih mendalami tentang tema alam semesta. Salah satu kendala yang dihadapi saat proses pembelajaran adalah ketika mindset yang terekam di otak anak yang sangat beragam dan berimajinasi. Maksudnya, sebagai contoh ketika proses gerhana bulan, mindset anak sudah dari rumah bahwasanya gerhana bulan terjadi karena bulan diambil ataupun dicaplok oleh buto ijo. Dapat disimpulkan bahwa salah satu kendalanya adalah membutuhkan proses yang tidak singkat ataupun proses yang membutuhkan waktu yang lama untuk meluruskan pengetahuan yang telah dibangun anak dari rumah. Artinya, di sini guru sangat berperan dalam upaya mengatasi kendala tersebut. Upaya yang dilakukan seperti yang telah dijelaskan oleh Buning adalah dengan cara memberikan sebuah penjelasan menggunakan kalimat sederhana yang mudah dipahami oleh anak sendiri, sekaligus mengingatkan kembali bahwasanya yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan bumi dan seisinya, termasuk juga gerhana bulan, dan juga mengingatkan kembali bahwasanya segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Tema alam semesta atau Earth Science baru akan dilaksanakan di TK Aba Karangkajen sekitar 2-3 minggu yang akan datang, terhitung dari kami mulai mewawancarai Buning. Maka dari itu, mungkin ada kendala-kendala lain yang belum diketahui sampai pada pelaksanaan proses pembelajaran mengenai tema alam semesta sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isti Dwi Kusuma Wardani. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi kami pada tanggal 19 sampai 20 Februari. Yang pertama, kami melakukan observasi pada tanggal 19 pukul 7:30 sampai pukul 11 di sentra kreativitas. Pada kegiatan pagi hari itu, pada saat jam masuk, anak melakukan baris-baris untuk mengawali kegiatan dengan menyanyikan lagu anak-anak dan lagu kebangsaan. Setelah itu, anak melakukan kegiatan motorik selama 30 menit. Setelah itu, kemudian anak langsung masuk ke kelas dan membentuk lingkaran untuk membaca doa sebelum belajar. Pada saat itu juga, guru melakukan untuk mengingatkan kepada anak mengenai aturan bermain pembelajaran berlangsung. Pada saat itu juga, anak melakukan tanya jawab atau berdiskusi dengan guru. Kemudian melakukan hafalan surat-surat pendek dan hadis tentang sehari-hari selama 30 menit dan melakukan toilet training. Kemudian pada saat jam 9 sudah memasuki pembelajaran inti, di mana tema pembelajaran tersebut yaitu alat komunikasi.
Pertama, guru mengajak anak-anak untuk berdiskusi mengenai alat komunikasi. Pada saat itu juga, guru mengenalkan alat komunikasi kepada anak-anak dengan membawa contoh salah satu alat komunikasi langsung sehingga anak antusias dan berdiskusi. Setelah melakukan pengenalan alat komunikasi kepada anak-anak, kemudian guru menjelaskan aturan main yang sama dengan dalam pembelajaran berlangsung. Kemudian guru membagi kelompok untuk membagi kegiatan kreativitas yang sudah disiapkan oleh guru tersebut, dan setelah itu anak mulai berkreasi pada kegiatan masing-masing kelompok. Di samping itu juga anak melakukan kegiatan bermain juga. Di situ anak melakukan membaca Iqra satu persatu pada saat namanya dipanggil oleh guru. Kemudian kami melakukan observasi yang kedua pada tanggal 20 Februari pukul 7.30 sampai pukul 10.30 di sentra Balok. Pada kegiatan pagi hari itu juga, pada saat jam masuk, anak-anak langsung baris berbaris untuk mengawali kegiatan dengan menyanyikan lagu anak-anak dan lagu kebangsaan selama 30 menit. Setelah itu, anak langsung masuk ke kelas dan membuat lingkaran untuk berdoa sebelum belajar. Setelah berdoa, guru berdiskusi untuk mengenai aturan bermain secara pembelajaran berlangsung. Pada saat itu juga, anak-anak melakukan tanya jawab atau berdiskusi dengan guru. Kemudian melakukan hafalan surat-surat pendek dan hadis sehari-hari selama 30 menit dan melakukan toilet training. Pada observasi hari kedua ini, pada tanggal 20 Februari, pembelajarannya masih sama dengan observasi yang pertama, yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Februari, yaitu alat komunikasi. Namun pada saat berdiskusi, guru membawa contoh alat komunikasi yang berbeda dengan hari sebelumnya sehingga anak-anak agar tidak mudah bosan. Topik yang dibahas juga berbeda dengan hari sebelumnya, yang dimana pada hari Rabu membahas alat komunikasi. Kemudian pada hari Kamis, anak-anak diajak berdiskusi mengenai alat komunikasi, tempat di mana HP tersebut dan alat komunikasi lainnya. Setelah berdiskusi mengenai tempat atau alat komunikasi, anak-anak dipersilakan untuk berkreasi dan membuat toko alat komunikasi dengan syarat pada saat membuat toko alat komunikasi, anak harus terdapat komponen yang sudah disiapkan oleh guru. Komponen-komponen tersebut diantaranya yaitu miniatur orang, pohon, kendaraan pribadi, rumput, dan berbagai jenis. Dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.